Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Ramadan. Saya merupakan peserta LATSAT CPNS Angkatan 27 gelombang 3 dan dari kelompok 1. Saya merupakan CPNS di Basarnas. Untuk unit kerja saya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas Ambon, dan jabatan saya saat ini adalah Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi refleksi dan pengalaman belajar saya pada hari kedua pembelajaran agenda 3, khususnya manajemen ASN dan Smart ASN. Video ini merupakan bagian dari tugas untuk diunggah melalui link yang telah ditentukan. Materi pertama yang saya pelajari adalah manajemen ASN. Bagi saya, manajemen ASN bukan hanya soal mengatur pegawai negeri, tetapi sebuah sistem yang memastikan ASN bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Saya belajar bahwa manajemen ASN mencakup perencanaan kebutuhan pegawai agar jumlah, kualifikasi, dan penempatannya tepat. Rekrutmen berbasis merit system, artinya ASN direkrut bukan karena kedekatan tapi karena kompetensinya. Pengembangan kompetensi melalui diklat, coaching, mentoring, hingga pengembangan karir. Kemudian penilaian kinerja yang menekankan target nyata dan capaian yang terukur. Dan yang terakhir, reward dan punishment, untuk menjaga integritas, disiplin, dan etika profesi ASN. Makna yang saya dapat adalah ASN bukan hanya bekerja, tapi dikelola sebagai sebuah profesi yang harus berkembang, bertanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian saya belajar tentang konsep Smart ASN. Smart ASN adalah gambaran ASN masa kini dan masa depan, yang dimana mereka mempunyai digital mindset, mampu memanfaatkan teknologi dalam pelayanan publik, adaptif dan inovatif, tidak takut perubahan, bahkan melahirkan ide-ide baru. Berakhlak sebagai core values, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Global dan modern, mereka selalu berpikir terbuka, mampu berkompetisi secara nasional dan global. Maka yang saya rasakan, Smart ASN bukan tentang teknologi saja, tetapi tentang pola pikir, cara bekerja, dan sikap yang relevan di era transformasi digital. Pada hari kedua ini, proses pembelajaran berlangsung menarik dan interaktif. Awalnya kami mendapat pemaparan materi dari pengampu mengenai dasar hukum, struktur manajemen ASN, dan contoh praktiknya di instansi pemerintahan. Kemudian kami melakukan diskusi kelompok dan studi kasus, misalnya tentang kecocokan penempatan ASN, serta bagaimana merit sistem seharusnya diterapkan. Saya pribadi menyadari bahwa permasalahan ASN muncul bukan karena kurangnya niat baik, tetapi karena manajemen SDM yang belum tertata dan minimnya kompetensi digital. Substansi yang saya tangkap, yang pertama, sebagai CPNS saya harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi. Saya harus belajar terus, terutama teknologi dan pelayanan publik. Menjadi Smart ASN berarti bekerja dengan hati, logika, dan etika. Pada hari kedua ini juga kami mendapatkan sedikit pesan dari pemateri bahwa kita harus bijak dalam penggunaan AI. Penggunaan AI itu adalah merupakan suatu hal yang positif, tetapi kita tidak boleh meniru 100% dari AI. Kita tidak boleh melakukan plagiasi, dan kita harus lebih bijak dalam penggunaan AI. Sebagai penutup, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai berakhlak dalam setiap tugas, mengembangkan diri sebagai ASN yang profesional dan digital, siap menjadi bagian dari Smart ASN yang melayani, bukan dilayani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.